Timnas Indonesia akan tampil menyerang. Gelandang Australia puji performa Timnas Indonesia. Rekor mentereng STY atas pelatih Australia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rekor mentereng STY atas pelatih Australia. Gelandang Socceroos puji performa Timnas Indonesia. Pada babak 16 besar nanti Australia jelas layak diunggulkan untuk menang atas Timnas Indonesia. Karena memang dari berbagai aspek, mulai dari materi pemain, ranking FIFA, rekor pertemuan yang dominan, hingga pengalaman di level top sepak bola internasional, tim langganan Piala Dunia itu tampak jauh lebih unggul dari segala-galanya dari Timnas Indonesia. Akan tetapi gelandang andalan Timnas Australia Jackson Irvine enggan meremehkan Timnas Indonesia ketika kedua tim ini akan bertemu dalam laga babak 16 besar Piala Asia 2023. Irvine secara khusus bahkan memuji performa skuad Garuda di fase grup. Saya menyaksikan banyak pertandingan di Piala Asia 2023 ini, termasuk Timnas Indonesia. Saya pikir mereka tampil sangat baik di Piala Asia kali ini, berhasil lolos pertama kalinya ke 16 besar. Orang bilang kami unggulan, tidak. Kami mengantisipasi laga yang sulit melawan Timnas Indonesia. Tim yang sudah membuktikan kalau mereka capable untuk mencetak gol di turnamen elit seperti Piala Asia ini. Namun demikian, pelatih Timnas Australia Graham Arnold menakut-nakuti Timnas Indonesia jelang bentrok di 16 besar nanti. Di mana pelatih 60 tahun itu mengatakan Australia sebagai tim yang paling banyak menguasai bola di area permainan lawan, hingga paling banyak menembus area kotak penalti lawan di Piala Asia edisi kali ini. Karena itu Graham Arnold sangat percaya diri bahwasanya Australia mampu mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia. Namun ia masih memiliki PR kepada anak asuhnya dalam hal umpan silang dan finishing. Meski diunggulkan, pelatih Australia baiknya jangan terlalu sesumbar dulu. Sebab transfer market mencatat Sintayong memiliki rekor mengesankan melawan pelatih Australia Graham Arnold ini. Untuk diketahui, kedua pelatih tersebut ternyata sudah 4 kali bertemu. Pertama pada 3 April 2012, saat itu Sintayong menangani klub Seonang Ilhwa Chunma asal Korea Selatan melawan tuan rumah Central Coast Mariners dari Australia besutan Arnold. Duel di ajang Liga Champions Asia itu berkesudahan imbang 1-1. 2 pekan berselang kedua kubu bertemu lagi. Kali ini laga berlangsung di Korsel, Seongnam unggul 5-0. Selanjutnya pertemuan STY kontra Arnold pada edisi ketiga terjadi di level Timnas. Tepatnya pada 26 Oktober 2021. Timnas U23 besutan STY takluk 2-3 dari Australia U23. 3 hari kemudian kedua tim bertemu lagi. Namun negeri Kangguru kembali berjaya. Kali ini dengan skor 1-0. Kini setelah 3 tahun berlalu, STY dan Arnold berhadapan lagi di lapangan. Pertemuan di level berbeda, di mana mereka sama-sama menangani timnas senior di Piala Asia 2023. Deretan fakta Australia di fase grup Piala Asia 2023, timnas Indonesia tak perlu takut berlebihan. Berstatus sebagai juara grup B, Australia bisa dibilang tak terlalu produktif. Mereka hanya mencetak 4 gol dari 3 laga. Tim ini masih kalah produktif dibandingkan juara grup lain seperti Qatar 5 gol dan Iran 7 gol, maupun Irak 8 gol. Australia hanya lebih baik dibandingkan Bahrain 3 gol dan sama dengan Arab Saudi 4 gol. Padahal Australia dihuni beberapa nama yang berkarir di Eropa seperti Matthew Ryan dari AS Alkmaar, Harry Sauta dari Leicester City, dan Marco Tillo dari Celtic. Tim ini belum memiliki serangan yang menakutkan. Sebab dari 4 gol yang dicetak, 2 diantaranya diciptakan oleh Jackson Irvine. Striker berusia 30 tahun itu mencetak gol ke gawang India dan Suriah. Sepertinya Australia cukup bertumpu pada striker berambut gondrong tersebut. Jadi lini pertahanan timnas Indonesia tinggal mengerahkan fokus untuk mematikan suplai bola kepada Irvine. Jika itu bisa dilakukan, lini depan Australia bisa timpang. Irvine sendiri merupakan striker yang memang sangat berpengalaman. Dia pernah bermain di Liga Inggris bersama Celtic, Hull City, dan beberapa klub lainnya. Ini Irvine bermain di kasta kedua Liga Jerman bersama St. Pauli FC. Sebelum Piala Asia 2023 ini, Irvine tidak terlalu tajam saat mengenakan jersey Australia.
Dia baru mencetak 6 gol dari 52 pertandingan. Timnas Indonesia jadi tim termuda di Piala Asia kali ini. Dari situs Transfer Market, rataan usia pemain Indonesia adalah 23,88 tahun. Sementara skuad Australia rataan berusia 26,7 tahun. Bisa dibilang pemain Australia ada di usia emas. Hanya saja beberapa pemain kunci Australia sudah berusia kepala tiga. Sedangkan Indonesia, hanya Jordi Amat pemain inti yang usianya sudah masuk kepala tiga. Jordi menjabat sebagai kapten tim. Jadi, jika beradu kecepatan, Timnas Indonesia kemungkinan bisa menang. Apalagi pelatih Sintayong memberikan bekal latihan fisik yang berat. Seperti dilihat dari babak penyisian, permainan Indonesia sangat bertenaga. Meskipun banyak menerima serangan, mereka memperlihatkan fighting spirit yang tinggi. Di sisi lain, Australia mengandalkan pengalaman pemain. Itu artinya jika adu tenaga dan kecepatan, ada kans bagi Indonesia untuk mengambil alih permainan. Australia punya statistik bagus di grup B Piala Asia 2023. Meski tidak terlalu produktif, mereka minim kebobolan dan kartu. Gawang The Socceroos itu hanya sekali kebobolan, yakni di laga terakhir grup B melawan Uzbekistan. Tim ini juga membukukan 2 kali clean sheet saat melawan India dan Suriah. Selain itu, hanya 4 kartu kuning yang didapat pemain Australia. Masing-masing 2 kartu kuning saat melawan Suriah dan Uzbekistan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Di fase grup sendiri, Indonesia selalu mencetak gol. Jadi, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa jadi negara kedua yang menjebol gawang Australia. Timnas Indonesia diminta lebih berani menyerang, Erick Thohir nantikan kejutan. Timnas Indonesia memang dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun nyatanya, keberhasilan skuad Garuda ini dibarengi dengan nyinyiran beberapa orang yang menyebut karena beruntung dan yang lainnya. Tak sedikit komentar-komentar jahat pada unggahan Instagram Timnas Indonesia hingga akun pribadi pemain hingga ketum PSSI Erick Thohir. Meski banyak pihak yang nyinyir, beberapa pemain hingga tim pelatih tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Termasuk bek Timnas Indonesia Rizky Ridho yang sekaligus memberi pukulan telak kepada pihak-pihak yang menyebut Timnas Indonesia lolos lewat jalur langit. Menurut Rizky Ridho, keberhasilan Timnas Indonesia itu sudah bagian dari rezeki tim merah putih. Ia bahkan menegaskan kalau sudah rezeki pasti akan sampai dan tidak mungkin tertukar dari orang lain. Sementara itu, Coach Justin sebagai pengamal sepak bola pun tak sependapat dengan netizen yang nyinyir perkara jalur lolos Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia ini berpendapat, anak asuh Sintayong lolos ke tahap selanjutnya bukan karena keberuntungan. Namun Coach Justin menegaskan, Timnas Indonesia berhasil lolos karena kerja keras. Karena memang menurutnya, skuad Garuda mampu ke babak 16 besar karena memiliki 3 poin dan tidak kemasukan banyak gol. Dengan demikian, Justinus menambahkan, pemain Indonesia sudah memberi segenap tenaga dan kekuatannya untuk tim merah putih. Gue nggak setuju kalau orang bilang kita dibantu sama Kirgistan. Kita nggak dibantu, kita lolos karena punya 3 poin. Kalau poin kita 0, kita tidak lolos. Artinya, kita bekerja keras. Kita lolos dengan goal difference min 3, bukan min 10. Artinya, kita sudah memberikan segalanya. Dengan tidak beruntung atau beruntung, whatever lah, karena ini bagian dari sepak bola. Jelas Coach Justin. Sementara itu, jelang lawan Australia, pengamat sepak bola nasional Aris Budi Sulistyo mengatakan butuh usaha keras untuk menyingkirkan tim sekelas Australia, yang juga merupakan langganan Piala Dunia layaknya Jepang. Ia menyoroti beberapa kekurangan yang bisa kembali diantisipasi dalam laga besok. Kalau terus ditekan, ya lama-lama jebol juga. Saya sepakat dengan pernyataan Sintayong soal passing yang lebih tingkatkan lagi. Saya melihat ada beberapa pemain yang masih canggung, semoga tidak terjadi di laga besok.